Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fajar Sari Nasution, guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 2 Medan. Hari ini saya berniat akan melakukan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi layanan klasikal skala kuadran prioritas bagi remaja. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak ibu tercinta. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Hari ini siapa yang kurang sehat? Sehat semua, alhamdulillah. Saya panggil satu persatu ya. Ya, Bu. Aisyah hadir. Oh, sehat, Ra? Ditya hadir. Ini siapa nih? Hafiz hadir. Oke. Jadi tidak ada yang tidak datang, kayaknya sehat semua. Jadi hari ini kita bahas tentang remaja. Remaja itu apa? Masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Tetapi di masa remaja terkadang mengalami kendala untuk menentukan skala, namanya skala prioritas. Jadi ada yang namanya penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, tapi tidak mendesak gitu ya. Itu ada 4. Namanya pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kuadran prioritas dari Shane Covey, dari buku tentang 7 kebiasaan efektif remaja. Ini yang akan kita bahas anak-anak ibu sekalian, di mana dalam memberikan ini kalian harus bisa menentukan skala prioritas yang mana yang paling penting. Apakah sampai hari ini anak-anak masih bingung nggak mana yang penting atau yang mendesak? Bingung nggak? Bingung. Supaya bisa memanajemeni waktu dengan baik, anak-anak ibu sekalian, kalian sudah harus bisa menempatkan itu. Jadi boleh membaca sebentar apa itu skala kuadran yang ada di layar ini. Coba lihat dulu. Apakah itu kuadran 1? Apa itu? Orang yang suka menunda-nunda sih. Ya, kuadran 2. Orang yang suka membaca. Orang yang suka menentukan prioritas. Kuadran ketiga, orang yang yes man. Orang keempat, kuadran keempat, si pemalas. Adakah di sini pemalas? Ada. Mudah-mudahan tidak. Ya kan? Ya. Jadi kenapa ibu ingin memberitahukan kalian ini? Karena sekarang kita adalah belajar berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Nah ya, jadi ini makanya inilah pembelajaran diferensiasi layanan klasikal dari bimbingan konseling untuk menentukan skala prioritas remaja, di mana remaja sering sekali bingung manakah yang penting, manakah yang mendesak, manakah yang kurang penting, manakah yang kurang mendesak gitu. Jadi ini dipelajari. Saya rasa silahkan baca buku kalian sebentar. Oke? Saya tunggu, saya kasih waktu beberapa menit. Silahkan buka bukunya anak-anak. Membuka bukunya, sudahkah membaca apa itu kuadran skala prioritas untuk remaja? Di mana di situ ada 4. Ini menurut Shane Covey ya, tokohnya. Ada penting, mendesak yang kuadran 1, kuadran 2 ada penting tidak mendesak, kuadran 3 tidak penting tapi mendesak, kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ini harus dipahami kalian sebagai remaja. Agar apa? Agar bisa memanajemeni waktu dengan baik ya. Itu untuk gunanya bagi para remaja. Makanya ibu mengangkat hal ini. Oke, adakah yang bisa membantu ibu untuk menuliskan penting dan mendesak? Silakan, siapa yang bersedia? Iya, silakan nak.
Ya. Masuk kelas itu penting ya. Oke, sekarang nanti kita ulang lagi yang penting atau mendesaknya. Kita masuk dulu skala kedua, kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Siapakah yang mau bantu Ibu? Oke, silakan. Silakan Nak. Ke depan tuliskan apa itu penting tapi tidak mendesak. Rekreasi, traveling, ya itu penting, tapi tidak mendesak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bantu Ibu untuk kuadran ketiga, tidak penting, tapi mendesak. Oke, silakan dulu. Ya, tidak penting, tapi mendesak. Iya, kuadran ketiga, mengejar acara diskonan. Walaupun ada sepatu yang mungkin sudah lama sekali kepengen ya. Terima kasih, silakan duduk. Kita masuk yang keempat ya Nak ya, di kuadran yang keempat. Tidak penting, tidak mendesak. Siapakah yang bantu? Oke, silakan sayang. Oke, mengobrol berjam-jam, ngolor ngidul, balas WA ya, chat DM atau apapun itu kan tidak penting dan tidak mendesak ya itu. Hal yang penting dan mendesak seperti kayak masuk kelas itu kan penting karena misalkan kita nggak masuk kelas kan kita udah dihitung dengan absen atau cabut dan lain-lain. Untuk yang kuadran 2 itu tuh contoh hal yang penting dan tidak mendesak, rekreasi atau traveling. Saya mau tanya, mana saja yang penting dan mendesak selain masuk kelas? Ayo, ada yang bisa bantu? Mana lagi yang penting? Mempersiapkan diri untuk ujian. Oke, itu penting dan mendesak. Baru penting tidak mendesak. Ayo, mana? Siapa? Traveling itu kan penting tapi tidak mendesak. Apalagi? Menjalin silaturahmi dengan teman atau saudara. Oh, berarti berkunjung. Ya, itu penting tapi tidak mendesak. Oke. Apalagi yang tidak penting tapi mendesak? Menjawab email. Menjawab WA. Menjawab WA, email, DM ya. Kok sekarang anak sekarang IG ya? Ya, oke. Lalu kasih contoh lagi di kuadran keempat. Tidak penting tapi tidak mendesak. Menonton program TV yang tidak bermanfaat. Menonton TV atau YouTube sekarang ya. Apa? Oh, TikTok atau buat TikTok, cik gitu ya. Iya, itu memang tidak penting dan tidak mendesak. Sudah paham tentang kuadran ini? Ke depan sudah bisa berjanji untuk menempatkan ini sesuai dengan urutan-urutan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4? Yakin? Terima kasih buat anak-anak Ibu. Saya pikir hari ini pembelajaran ini selesai karena sudah paham ya mana skala prioritas. Saya akhiri pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.